Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Bapak Hilal Solihin, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis, yang mana pada hari ini saya mempresentasikan makalah kelompok 7 yang tema dan judulnya adalah takhrij hadis. Takhrij hadis atau menelusuri sumber hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Untuk memastikan keotentikan suatu hadis, diperlukan kegiatan takhrij hadis. Takhrij hadis adalah menelusuri asal-usul hadis, mengetahui sumber-sumbernya, dan menilai kualitas hadis tersebut. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hadis yang kita terima benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan dapat diamalkan dengan keyakinan. Sejarah dan perkembangan ilmu takhrij hadis. Awal perkembangan yang pertama, pada awalnya ilmu takhrij belum begitu dibutuhkan oleh ulama terdahulu. Mereka masih banyak menghafal dan mengkaji kitab-kitab hadis secara langsung. Tradisi ini berlangsung hingga beberapa abad. Kedua, munculnya kebutuhan seiring dengan melemahnya tradisi hafalan dan kajian langsung terhadap kitab-kitab hadis. Para ulama selanjutnya mulai menemui kesulitan untuk mengetahui sumber suatu hadis. Hal ini mendorong munculnya ulama yang melakukan takhrij hadis. 3. Kitab-kitab takhrij. Kitab-kitab takhrij generasi pertama seperti kayak Al-Khatib Al-Baghdadi mulai bermunculan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kitab-kitab ini menjadi pedoman bagi para ulama dan melakukan kegiatan takhrij hadis. Metode-metode takhrij hadis. Berdasarkan perawi sahabat, metode ini dilakukan dengan mencari hadis berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Kitab-kitab yang dapat digunakan antara lain Musnad, Kitab Al-Atraf, dan Mu'jam. Berdasarkan lafaz pertama matan, metode ini dilakukan dengan mencari hadis berdasarkan lafaz pertama matan hadis sesuai urutan huruf hijaiyah. Kitab yang dapat digunakan adalah Al-Jami'u Asy-Shaghir karya Asy-Suyuti. Selanjutnya berdasarkan kata-kata dalam matan. Metode ini dilakukan dengan mencari hadis berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik kata benda maupun kata kerja,
Kitab yang dapat digunakan adalah Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi. Metode takhrij berdasarkan tema. Mengetahui tema hadis. Yang pertama, metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui tema atau kandungan dari suatu hadis yang akan ditakhrij. Kedua, mencari melalui kitab tematik. Setelah mengetahui tema hadis, langkah selanjutnya adalah mencari hadis tersebut pada kitab-kitab yang disusun berdasarkan tema seperti Miftah Kunuz As-Sunnah. Ketiga, kelemahan metode. Metode ini memiliki kelemahan jika kandungan hadis sulit disimpulkan sehingga sulit menentukan temanya. Tujuan dan manfaat takhrij hadis. Mengetahui eksistensi hadis. Takhrij bertujuan untuk memastikan apakah suatu hadis benar-benar terdapat dalam kitab-kitab hadis atau tidak. Selanjutnya, mengetahui sumber hadis. Takhrij juga bertujuan untuk mengetahui sumber otentik suatu hadis dari kitab hadis mana saja hadis tersebut diriwayatkan. Selanjutnya, mengetahui kualitas hadis. Selain itu, takhrij juga bertujuan untuk mengetahui status atau kualitas suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hadis. Takhrij juga dapat meningkatkan status hadis dhaif menjadi hasan li ghairih jika ditemukan sanad lain yang mendukung. Kitab-kitab takhrij hadis. Yang pertama, Usul At-Takhrij. Kitab ini karya Mahmud At-Tahan yang membahas tentang metode-metode takhrij hadis. Kedua, Husul Al-Tafrij. Kitab ini karya Ahmad bin Muhammad Al-Siddiq Al-Gharami yang juga membahas tentang metode takhrij hadis. Yang selanjutnya, Turuq Takhrij hadis. Kitab ini karya Abdul Muhdi yang membahas tentang cara-cara mentakhrij hadis. Selanjutnya, Al-Mu'jam Al-Mufahros. Kitab ini karya A.J. Bensing yang disusun berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Dan banyak lagi kitab-kitab takhrij hadis. Pentingnya mempelajari takhrij hadis, yaitu mengetahui sumber hadis. Takhrij membantu kita mengetahui asal-usul dan sumber suatu hadis. Menilai kualitas hadis. Takhrij juga membantu kita mengetahui kualitas suatu hadis. Apakah hadis itu sahih, hasan, atau dhaif. Selanjutnya, memperkuat keyakinan. Dengan mengetahui sumber dan kualitas hadis, kita dapat mengamalkan hadis tersebut dengan lebih yakin. Kesimpulan, takhrij hadis adalah menelusuri asal-usul hadis, mengetahui sumber-sumbernya, dan menilai kualitas sebuah hadis. Tujuan takhrij yaitu untuk memastikan keotentikan hadis, mengetahui sumber dan menilai kualitas hadis. Dan manfaat takhrij hadis yaitu mengetahui sumber, sanad, dan status hadis, serta dapat meningkatkan kualitas hadis. Dan juga sekarang itu ada sebuah aplikasi juga di Play Store. Itu bisa kita manfaatkan meskipun kita masih awam dalam ilmu hadis. Kita bisa mencari
di situ hadis-hadis apa saja yang menurut kita belum tahu apakah hadis ini sahih misalnya atau hasan atau dhaif, itu ada aplikasi yang sudah mendeteksi, kita masukkan saja hadisnya nanti akan keluar, eee, riwayat periwayat-periwayatnya siapa saja, eee, dan, kategori hadisnya, apakah hadisnya itu sahih, apakah hadisnya itu dhaif, mungkar, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, salah hilap mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.